Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Seorang oknum polisi Pamong Praja, Pol PP di lingkup pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan ditangkap karena menganiaya suami mantan istrinya hingga tewas. Pembunuhan itu dipicu persoalan sepele, yakni karena tersangka kesal dengan tatapan mata korban saat keduanya bertemu. Oknum pegawai negeri sipil PNS di Kelurahan Sungai Jingah, Banjarmasin Utara yang tega mencabuli anak kandungnya sendiri akan dipecat. Penemuan puluhan bangkai kucing di Jalan Lingkar Dalam Banjarmasin Selatan pada Jumat 5 Februari 2021 lalu menghebohkan masyarakat Banjarmasin. Diduga kucing-kucing tersebut mati dibunuh, sehingga kini pihak kepolisian pun melakukan penyelidikan. Sejak pertengahan Januari lalu hingga kini, banjir yang merendam sejumlah desa di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala Batola belum juga surut, sehingga warga pun masih belum bisa bekerja. Ruas jalan dan rumah-rumah warga di sejumlah desa Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola tampak masih terendam banjir saat dipantau pada Selasa pagi kemarin. Seperti di desa Pantai Hambawang ini, ada sekitar 65% rumah yang masih terendam banjir dengan ketinggian air sekitar 5 hingga 10 cm. Sementara ketinggian air yang merendam ruas jalan masih berkisar 60 cm. Akibat masih kebanjiran, warga setempat pun belum bisa bekerja karena lahan persawahan juga masih terendam banjir. Salah seorang warga Misransah mengatakan karena saat ini belum bisa bertani, ia pun hanya mencari ikan untuk dijual dan dikonsumsi sendiri. Kalau untuk cocok tanam masih belum kawal lah. Karena kawal lagi Masih dalam kah banyunya? masih dalam bulan lagi kira. Anunya pawang aja matian habis Anak banihnya mati. dari biasa kena pulang. Sekitar 65%-an masih rumah warga tergenang. Nah, kalau untuk jalan-jalannya mungkin cuma sekitar 25% ada yang kering, yang selebihnya kedalamannya di jalan ada mulai dari 5 cm sampai dengan 60 cm, Pak. Jadi untuk aktivitas warga sendiri? Untuk sementara ini aktivitas warga cuma bersih-bersih rumah dan kemudian kegiatan warga yang lainnya untuk menunjang ekonominya mencari ikan. Warga berharap banjir lekas surut agar mereka bisa beraktivitas normal dan bekerja seperti sedia kala. Dari Kabupaten Barito Kuala, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Akibat terendam banjir sejak pertengahan Januari lalu hingga kini, berbagai jenis tanaman milik warga di sejumlah desa Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala Batola banyak yang mati. Banjir yang melanda 14 desa di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Batola tak hanya merendam ruas jalan dan rumah saja, tapi juga membuat berbagai jenis tanaman milik warga banyak yang mati. Tanaman yang mati akibat rendam banjir seperti jeruk, rambutan, daun bawang, kacang panjang, cabai mentimun, dan yang lainnya. Warga desa Tatahalayung, Misran mengatakan, akibat tanaman terendam banjir, banyak warga yang mengalami kerugian berkisar belasan juta hingga puluhan juta rupiah. Jadi kami ini kan di sini mayoritas kan banyak masyarakatnya tuh bertanam berkebun lombok. Nah, jadi hampir 15 juta, puluhan juta, 30 juta itu habis total. Akibat terendam Nah, jadi kebun-kebun rambutan apa jeruk segala macam ini total habis. Biasanya kan ke sawah ada yang kerja.
Terus untuk kondisi saat ini Pak, persawahannya gimana? Persawahan kalau bibit habis sudah tenggelam. Jeruk banyak yang mati, mangga, nangka, ini banyak yang mati. Bekas ini kah terendam Pak? Terendam. Warga berharap pemerintah membantu penyediaan bibit padi dan bibit tanaman jeruk serta yang lainnya agar mereka bisa bercocok tanam kembali. Dari Kabupaten Barito Kuala, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Akibat banjir beberapa waktu lalu sejumlah jalan di kota Banjarmasin menjadi rusak. Pemerintah setempat pun akan menganggarkan perbaikan jalan yang rusak tersebut. Kepala Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Banjarmasin, Chandra mengatakan, pihaknya telah mendata jalan di kawasan mana saja yang telah rusak akibat banjir. Menurutnya dari 46 ruas jalan yang terendam banjir pada beberapa waktu lalu, sebagian telah terdata mengalami rusak ringan hingga sedang, seperti terkelupas dan berlubang. Ia menyatakan perbaikan sejumlah jalan yang rusak tersebut akan dianggarkan pada APBD perubahan mendatang. Dari yang 46 ini nantinya tentunya setelah kering akan kita inventarisasi lagi, akan kita punya dasar hitungannya. Itu habis rendaman itu nanti ada kita kategorikan rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Penanganan ini tentunya akan kita prioritaskan di perubahan nanti. Tapi terkait apabila kerusakannya kecil ya, kita punya KPT akan langsung kita tindak lanjut dengan pengasuhan lubang yang terjadi akibat rendaman banjir tersebut. Untuk wilayah tergenang yang mungkin mengakibat kerusakan berat tentunya perlu kita perhatikan. Kenapa gendangan untuk ada terjadi di sana, tentunya nanti kita koordinasikan dengan bidang lain, bidang drainase lah. Chandra menambahkan saat anggaran sudah ada, pihaknya akan mendahulukan perbaikan terhadap jalan yang mengalami rusak sedang. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan.